Halo semua, kita lanjutkan pembahasan dari pembagian polinomial yang menggunakan teorema sisa. Ya, jadi di sini kita punya fx yang dibagi oleh x kurang 1 dan x plus 1, yang sisanya berturut-turut adalah 3 dan 5. Tentukan sisa dari pembagian ketika fx itu dibagi dengan x kuadrat kurang 1. Jadi kita tuliskan dulu bentuknya secara lengkap. Ada 3 pembagian di sini. Yang pertama, fx itu kalau dibagi dengan x kurang 1, hasilnya kita nggak tahu berapa. Dan ini akan bersisa 3. Ya, ingat bentuk hubungan antara fx adalah fx itu bx dikali hx ditambah s. Oke, ini relasinya. Dari bentuk yang pertama ini kita bisa substitusi x-nya sama dengan 1 sehingga didapatkan bahwa f1 itu adalah 3. Ya, f1 membuat ini 0, x kurang 1 dikali hx. Yang kedua, itu kalian substitusi fx-nya, karena kalau dibagi x plus 1, tadi yang di sini ya, sisanya adalah 5. Jadi, kalau mau membuat 0, x-nya kita substitusi berapa? Di sini substitusi dengan min 1. Hasilnya adalah f min 1 itu 5. Nah, beda dari yang sebelum-sebelumnya, kita di sini tidak tahu angkanya dalam x untuk f1 dan f min 1, tapi kita simpan sebagai bentuk yang diketahui untuk nanti digunakan dalam pembagian yang ditanyakan, ya. Jadi, untuk yang terakhir akan dibagi dengan x kuadrat kurang 1 dan kita butuh sisanya, ya. Jadi, yang pertama di sini kita faktorkan menjadi x kurang 1 dikali x tambah 1 untuk x kuadrat min 1-nya. Hx-nya kita nggak tahu berapa. Untuk sisanya di sini kita harus asumsikan langsung dia menjadi bentuk linear dalam ax tambah b. Ya, jadi untuk mengetahui ax tambah b dibutuhkan dibutuhkan dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu membuat nolnya x sama dengan 1. Jadi f1 itu di sini 0. Kita punya A tambah B. Yang kedua, untuk F min 1 itu adalah di sininya sebelah ini 0, jadi kita punya min A ditambah B. Nah, kita akan ambil dari persamaan sebelumnya, A tambah B itu F1 adalah 3. Dan untuk min A ditambah B dari yang sebelumnya adalah 5. Jadi dari dua persamaan ini kita akan selesaikan. Hasil penjumlahannya untuk 2B, A-nya hilang ya. 2B itu sama dengan 8, sehingga B-nya adalah 4. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang pertama. A tambah B itu sama dengan 3, sehingga A itu sama dengan 3 dikurang 4. Kita dapatkan A-nya min 1. Jadi untuk sisa dari pembagian tersebut, AX tambah B, kita bisa tuliskan menjadi min X ditambah 4. Ya, ini untuk contoh yang kelima. Di sini kita mempunyai informasi mengenai sisa dari fx kalau dibagi dengan x kuadrat min x. Ini sisanya berturut-turut 5x tambah 1. Kemudian kalau dia dibagi dengan x kuadrat ditambah x, sisanya adalah 3x tambah 1. Kemudian kita harus menentukan sisa pembagian jika fx dibagi oleh x kuadrat kurang 1. Oke, kita mulai dari menjabarkan terlebih dahulu apa yang kita punya untuk pembagian x kuadrat min x. Itu saya tuliskan. Berarti fx-nya itu dibagi dengan, saya faktorkan menjadi x dikali x min 1 untuk yang x kuadrat min x. Di sini hasilnya kita nggak tahu berapa. Kemudian sisanya seperti kita telah ketahui adalah bentuk linear, yaitu 5x tambah 1.
Jadi di sini, karena nanti kita akan membutuhkan untuk X kuadrat min 1, yang salah satu faktornya adalah X kurang 1, berarti substitusi yang dibutuhkan adalah untuk F1. Kalau kalian substitusi X-nya 1, di sininya 0, kita punya F1-nya itu sama dengan 5 kali 1 ditambah 1 yang adalah 6. Ini persamaan yang pertama. Untuk yang persamaan kedua itu dapatnya dari yang pembagian kedua, yaitu X kuadrat ditambah X yang difaktorkan menjadi X dikali X tambah 1. Kemudian bentuk sisanya itu 3X ditambah 1. Nah, ini karena nanti yang X tambah 1 itu adalah faktor dari X kuadrat min 1, jadi yang ini yang kalian substitusi ya. F min 1-nya itu adalah sebelah sininya 0, kita punya 3 dikali min 1 ditambah 1, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah minus 2. Nah, kita lihat yang akan dicari yaitu faktor dari X kuadrat min 1 yang tadi saya bilang ya, ini. Kemudian sisanya itu kita misalkan bentuk linearnya AX tambah B. Ya, sekarang kita tahu bahwa untuk mencari A dan B kita butuh dua persamaan, yaitu F1. Nah, sebelah sini 0 semua ya. Jadi yang di sini substitusinya 1 kali A ditambah B. Yang adalah nilainya itu kita dapat dari persamaan pertama sama dengan 6. Kemudian untuk F min 1-nya itu kita punya min A ditambah B yang kita dapatkan dari persamaan kedua, yaitu nilainya min 2. Di sini kita akan mengeliminasi A-nya sehingga kita punya 2B itu adalah 4 dan B-nya adalah 2. Kita substitusi ke persamaan yang pertama, kita dapatkan A ditambah 2 itu sama dengan 6, sehingga A-nya adalah 4. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sisanya adalah AX tambah B itu adalah 4X ditambah 2. Ini sisa pembagian dari X kuadrat min 1 yang kita cari. Oke, untuk contoh yang ke-6, kita punya informasi sebagai berikut. Ada sisa dari HX yang kalau dibagi X kurang 1, itu berarti di sini saya langsung tandain sisanya 3. Kalau dia dibagi dengan X plus 2, itu sisanya 1. Ya. Kemudian kita punya lagi, kalau dia dibagi dengan, kalau fungsi GX dibagi dengan X min 1, sisanya 2. Dan ada fungsi GX juga yang kalau dibagi X tambah 2 itu sisanya 3 ya. Jadi ada 4 informasi di situ. Kemudian hubungan antara HX dan GX itu adalah kalau dikali menghasilkan Fx, dan kita harus cari sisa pembagian Fx oleh X kuadrat ditambah X kurang 2 yang akan mempunyai hubungan yaitu faktornya adalah X kurang 1 dan X tambah 2 tentunya. Kita lihat. Yang pertama, untuk pembagian HX ini, HX jika dia dibagi dengan X kurang 1, saya tetap tuliskan seperti ini supaya kalian jelas. Kalau kalian bisa langsung H1 sama dengan berapa, lebih baik lagi ya. Itu sama dengan ditambah 3 ya, ini hubungan B kali H ditambah S-nya. Sehingga dari sini itu kita dapat H1 itu sama dengan 3 ya. Jadi kalau dituliskan pembagian berikutnya, kalau dia dibagi dengan X tambah 2, itu hasilnya kalau dibagi X tambah 2 adalah 1. Jadi di sini kalau disubstitusi dengan min 2, kita dapatkan H min 2-nya adalah 1. Itu yang kita ketahui dari HX. Kemudian untuk yang GX ya, GX kalau dibagi dengan X kurang 1, ini ada HX hasil maksudnya, ditambah sisanya adalah 2 ya. Jadi kita punya G1 itu adalah 2, dan kalau GX kalau dibagi dengan X tambah 2 itu sisanya adalah 3.
Sehingga yang pink ini ya, sehingga G-2 itu sama dengan 3. Oke, 4 ini kita simpan. Kita lihat yang harus dicari untuk fx-nya. Fx itu faktor dari x kuadrat tambah x min 2. Tadi saya udah sebutkan adalah x kurang 1 dikali x tambah 2. Kita punya hx dan karena pembaginya kuadrat, hasil sisanya itu adalah bentuk linear. Sehingga kita butuh 2 persamaan. Didapatkannya dari, nah ini ada fx-nya dulu ya. Karena yang diketahuinya adalah hx dan gx, kita harus substitusi fx menjadi hx dikali gx. Ini yang lainnya sama. Oke, jadi di sini untuk mengetahui A dan B, 2 persamaannya akan kita butuhkan pembuat nolnya x-nya 1 dulu. Berarti di sini dengan substitusi H1 itu kita punya H1 dan G1 itu adalah, nah yang ini 0 ya, kita substitusinya x-nya 1. Ini 0, terus yang AX tambah B-nya menjadi A ditambah B. Nah, H1-nya itu dapat dari yang ini, H1 itu 3, dan G1 itu dari G1 2, sehingga kita punya A plus B-nya itu adalah 6. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, akan kita substitusi X sama dengan 2. Jadi untuk X substitusi sama dengan 2, kita dapatkan H min 2 dikali G min 2, itu adalah, di sini X-nya min 2 ya, min 2 kali A ditambah B. Sehingga kita substitusi nilai 1 dan 3-nya adalah min 2A tambah B, atau min 2A tambah B-nya adalah 3. Kita susun untuk penyelesaian akhirnya. Jadi dari 2 persamaan ini kita akan mengeliminasi B-nya, kita kurangi. Di sini A-nya menjadi 3A dan 6 kurang 3 itu 3, berarti A-nya adalah 1 dan A tambah B-nya itu 6, berarti B-nya kita dapatkan adalah 5. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa sisa dari pembagian x kuadrat min x tambah 2 AX tambah B adalah X ditambah 5. Nah, itu penyelesaian untuk contoh 4, 5, dan 6. Sampai di situ dulu pembahasan kita kali ini. Kita akan teruskan lagi di kelas. Jika ada pertanyaan atau di pertemuan berikutnya, kalian boleh kasih tahu saya ya. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat selalu dan tetap semangat. God bless you all and bye-bye.